ada informasi dari warga yang terdampak. Sebetulnya kita ada pengaduan begitu, kita tetap tanggapi, kita konsulkan ke dinas. Solusi yang diberikan ya nanti jalan itu dibetulkan sesuai agar mobil bisa masuk dan keluar. Memang ini ya sebenarnya tidak ada masalah secara teknis, tapi miskomunikasi saja. Tadi sudah saya sampaikan paparan teknisnya, nanti kantin yang sudah terpasang itu kita buka, kita bikinkan rem, jadi mobil mereka bisa keluar masuk. Dan alhamdulillah ini kan juga clear. Harapan dari pembangunan ini supaya bisa jadi baik, ya toh, cepat selesai. Respon cepat. Begitulah langkah yang diambil oleh Ketua DPRD Kabupaten Nganjuk, Tatit Heru Cahyono, begitu menerima informasi dari warga terkait dengan proyek pedestrian yang berada di Jalan Ayani, Kota Nganjuk, Jawa Timur. Dengan melakukan inspeksi mendadak atau sidak, Ketua DPRD Nganjuk langsung bertemu dengan warga sekaligus pelaksana kegiatan di lokasi proyek, tepatnya di selatan alun-alun Kota Nganjuk. Dari sidak itu diketahui informasi terkait tidak adanya akses masuk mobil ke garasi rumah warga itu disebabkan karena miskomunikasi, dan langsung saat itu juga diperoleh jalan keluar antara warga dan pelaksana kegiatan. Selain itu, politisi PDIP Perjuangan tersebut juga menjelaskan jika proyek pedestrian senilai 8 miliar rupiah itu secara teknis tidak ada kesalahan. Seperti apa sidak proyek yang merupakan respon cepat Ketua DPRD Kabupaten Nganjuk terkait dengan pembangunan di Bumi Anjuk Ladang tersebut? Bersama saya Agus Bima. Berikut adalah laporan tim Akurasi TV untuk selengkapnya. Merespon pengaduan warga, Ketua DPRD Kabupaten Nganjuk Tatit Heru Cahyono melakukan inspeksi mendadak atau sidak pembangunan pedestrian yang berada di Jalan Ayani, Kota Nganjuk. Sidak dilakukan setelah pihaknya mendapat informasi dari warga terkait tidak adanya akses jalan kendaraan roda 4 yang masuk ke garasi rumah. Ketua DPRD Kabupaten Nganjuk Tatit Heru Cahyono menyampaikan persoalan itu pun langsung dikomunikasikan dengan pengawas pelaksana proyek, di mana hasilnya pelaksana proyek akan mengakomodir keluhan warga dengan membuat akses jalan kendaraan roda 4 yang masuk ke garasi rumah tanpa merubah desain dan mengurangi keartistikan bangunan. Politisi PDIP ini menilai tidak ada kesalahan teknis dalam pembangunan yang menelan anggaran 8 miliar rupiah yang bersumber dari APBD tersebut. Namun informasi yang masuk ke gedung wakil rakyat lebih dikarenakan adanya miskomunikasi antara warga dengan pelaksana kegiatan. Ini tadi memang ada informasi dari warga yang terdampak dalam pembangunan di Ayani ini. Sehingga memang ini ya sebenarnya tidak ada masalah secara teknis, tapi miskomunikasi saja. Sehingga ini kan bagian warga, kalau memang dibangun sesuai dengan awal seperti ini kan warga sekitar masyarakat ini yang terdampak. Contoh ini tadi kan tidak bisa memasukkan mobil di garasi, sehingga mereka menelpon kepada kita. Sebenarnya kemarin, tapi saya kemarin ada kegiatan luar kota, hari ini saya berjalan. Dan alhamdulillah ini kan juga clear. Dan kami meminta kepada pengawas, nanti kalau ada aduan-aduan keluar, supaya itu diselesaikan internal saja. Tidak perlu menelpon kepada kita, telepon kepada Pak Bupati, Wakil Bupati, sehingga ini kan masalah-masalah teknis yang tidak akan mengganggu nilai estetikanya maupun nilai teknisnya. Sehingga hal semacam ini ke depan pelaksana sudah saya bisiki itu supaya diselesaikan internal, nggak perlu dibawa kemana-mana. Ini kan hanya masalah kecil sebenarnya. Ini pekerjaan apa tuh? Pedestrian. Oh, pedestrian. Pedestrian di Ayani, kontrak nilai sekitar 8 miliar. Mudah-mudahan ini nanti selesai tepat waktu karena proses lelang ini kan juga agak molor. Dan tadi sesuai hasil laporan dari pelaksana, dia meyakini 23 Desember ini selesai sesuai dengan kontrak. Sekali lagi kami hanya menekankan pada pelaksana
supaya kalau ada masalah pengaduan dari masyarakat ini supaya diselesaikan cepat. Terkait dengan keluhan warga itu pun, pelaksana proyek pedestrian Ridwan Hanafi menyampaikan pihaknya akan terlebih dahulu berkoordinasi dengan Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Kabupaten Nganjuk terkait dengan pemberian akses jalan kendaraan roda 4 tersebut. Namun begitu, ia memastikan akses jalan bisa diberikan karena hal itu tidak akan mempengaruhi keindahan dan teknis pengerjaan proyek pedestrian yang saat ini tengah dikebut. Ini sebetulnya usulan arah pribadi ya, karena menggunakan pribadi mempunyai akses garasi mobil. Garasi mobil itu membutuhkan intake keluar masuk rem masuk ke rumah. Ya, yang disayangkan mungkin karena komunikasi dengan kita yang di lapangan belum akhirnya sampai melibatkan beliau. Terus ya sebetulnya kita ada pengaduan begitu kita tetap tanggapi, kita konsulkan ke dinas, kita buka kalau itu memang akses mobil mereka keluar masuk di situ. Jadi yang tepat gunanya di pengerjaan sebuah proyek akan cepat sampai manakala hal tersebut itu terakomodir. Pak, sebelum diadakannya proyek ini, apakah juga disosialisasikan kepada warga? Awal sebelum mulai ada sosialisasi di kecamatan. Sudah pemberitahuan di kecamatan, terus ada tambahan sosialisasi kemarin di Pak Wabub, kita ngumpul bersama untuk urun rembuk bagaimana baiknya Ayani. Sudah. Ya. Terus dengan keluhan ini kira-kira si pemilik atau warga menerima hal tersebut atau seperti apa penyelesaian masalahnya? Tadi sudah saya sampaikan paparan teknisnya, nanti kantin yang sudah terpasang itu kita buka, kita bikinkan rem, jadi mobil mereka bisa keluar masuk seperti biasa. Dan mereka ya sudah syukur alhamdulillah kalau bisa begitu, sampaikan begitu. Sudah bisa menerima? Ya. Artinya nanti dibuatkan tempat buat mobil gitu Pak? Iya, ada jalan lagi keluar masuknya mobil mereka untuk garasi mereka. Itu nanti dikasih sorotan itu Mas ya? Iya, kita kasih rem turun. Direndahkan ininya, trotoarnya ini? Kansinya kita hilangi, kita bikin rem turun. Itu sebetulnya berlaku di semua traffic light ada. Jadi koridor Ayani ini tidak menyediakan hanya untuk orang-orang yang normal. Defabilitas, orang keterbatasan itu kita sediai juga. Untuk kursi roda kita pikirkan, untuk orang buta itu jalur jalannya itu juga udah ada rambu-rambunya, kita perbilikan itu juga. Jadi tidak mengenyampingkan fungsional defabel, tapi kita tidak menghilangkan haknya estetika, haknya warga dan estetika keindahan juga kita pertahankan di sini. Sementara itu, Johannes Indra Wijaya, warga Jalan Ayani Kota Nganjuk berharap dengan adanya pembangunan pedestrian di depan rumahnya itu, Kota Nganjuk semakin lebih baik dan proyek segera diselesaikan dengan cepat. Sehingga Jalan Ayani yang merupakan pusat pertokoan kembali berjalan normal dan perekonomian kembali semakin menggeliat. Solusi yang diberikan ya nanti jalan itu dibetulkan sesuai agar mobil bisa masuk dan keluar. Ya, tapi terus yang kemarin dulu saya ketemu teman saya, dia bilang sudah ada rapat 3 kali, tapi cuma perwakilan. Kalau permintaan Bapak inginnya seperti apa? Permintaan saya ya kita nggak ganggu proyek ya, proyek kelihatan baik, masyarakat bisa sesuai dengan keadaan yang tempo hari. Kalau ini tidak sesuai dengan keadaan tempo hari mobil saya bisa dipelengseng, bisa keluar. Nah ini saya sudah berusaha tuh katanya suruh kasih besi, setelah keluar masuk diangkat. Nah mobil Pak ya bisa, nanti kalau hujan kan licin. Harapannya apa? Harapan dari pembangunan ini supaya bisa jadi baik, ya toh, cepat selesai. Dengan inspeksi mendadak ini menunjukkan respon cepat wakil rakyat terhadap informasi yang masuk terkait dengan pembangunan di Bumi Anjuk Ladang. Dari Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, Agus Bima, Tim Liputan, Akurasi TV.
Akurasi TV.